namaku Mira. Aku konten kreator horor, biasa bikin video tentang tempat-tempat angker. Tapi semuanya berubah sejak sahabatku, Sasa, hilang secara misterius di sebuah kos putri di Jogja. Kos Mawar 6. Sasa menghilang setelah katanya mendengar suara tangisan dari kamar 94. Pintu kamar itu tertutup rapat dan katanya sudah kosong sejak 2008. Tapi malam itu, Sasa mengetuk pintunya. Dan sejak saat itu dia tidak pernah kembali. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku minta izin pada Bu Yani, pemilik kos, untuk menginap semalam di kamar Notre 6. Kamar tempat Sasa terakhir tinggal. Kataku, ini untuk keperluan konten. Bu Yani hanya berkata, jangan buka kamar Notre 4, jangan rekam cermin di lorong. Dan kalau tengah malam ada yang mengetuk, jangan dibalas. Malam harinya aku mulai live TikTok. Judulnya, Explore Kos Terlarang, Sasa, kamu di mana? Awalnya tenang, hanya suara kipas angin dan detak jam. Tapi tepat pukul 1:03, suara tangisan terdengar dari lorong. Komentar mulai panik. Kak, itu suara siapa? Ada yang nangis. Tolong jangan keluar. Tapi aku keluar. Lorong. Oh, gelap. Pintu kamar non 4 sedikit terbuka. Aku merapat ke arah cermin tua di ujung lorong. Dan di sanalah aku melihatnya. Pantulanku, bukan aku. Di cermin aku berdiri diam. Tapi matanya kosong. Wajahnya tersenyum aneh. Dan tangannya menggapai ke layar HP-ku live bergoyang. Komentar membanjir, Kak, itu di belakangmu. Lari sekarang juga. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi kamar non semaput kini terbuka lebar. Aku masuk, gelap, lembab. Tembok dipenuhi coretan wajah. Dan di tengah ruangan, sebuah cermin. Oh, besar. Aku arahkan lampu HP ke cermin. Sasa berdiri di sana. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Dia berkata pelan, Mira, kamu nggak seharusnya datang. Mereka udah tahu kamu lihat. Kalau kamu lihat terlalu dalam, kamu akan ikut. Live mendadak mati. Sejak malam itu, Mira menghilang. Orang bilang akun TikTok Mira aktif sendiri jam 3 pagi. Kadang ada suara perempuan menangis, minta tolong dari kamar non 4. Dan sekarang, pintu kamar itu tidak pernah tertutup lagi. 2 minggu. Setelah Mira menghilang, kabar tentang live TikToknya yang berakhir mendadak menjadi perbincangan hangat. Rekamannya dibagikan ulang oleh banyak akun horor di YouTube dan TikTok. Tapi kemudian, hal aneh terjadi. HP Mira yang sudah tidak aktif, tiba-tiba online sendiri. Akun Telegramnya kirim pesan ke grup kuliah. Akun Google-nya login dari lokasi yang sama dengan Kos Mawar 6, jam 03:03 pagi. Teman kuliah Mira, Reza, seorang mahasiswa teknik komputer, merasa ada yang tidak beres. Ia bukan tipe yang percaya mistis. Tapi saat dia iseng mengecek link backup otomatis Google Fotos Mira, yang sempat dibagikan ke teman-teman, dia melihat sebuah video baru. Video tanpa judul, tanggal, upload, 3 hari lalu durasi, jauh 2:49, ukuran. File, tracking autentication, Ambendronic. Keterangan, no location, no device info. Video dimulai dengan gambar kabur, suara statis, dan nafas berat. Kamera tampaknya terletak di lantai. Lalu perlahan, mencoba sajakan kaki restoran, dia berjalan ke arah cermin. Cermin yang sama di kamar Notun Puward. Suara Mira terdengar, berbisik sangat pelan, hampir tidak bisa dikenali. Jangan lihat. Terlalu lama. Mereka bisa tahu kamu lihat. Lalu, wajah Mira muncul di sudut layar. Matanya kosong. Dia seperti sedang merekam dirinya sendiri dalam keadaan setengah sadar. Dan di belakangnya, Sasa berdiri. Tapi tubuhnya tergantung. Kakinya tidak menyentuh lantai. Wajahnya tidak terlihat. Tapi dari mulutnya terdengar suara lain. Bukan suaranya. Bukan kayak yang diurung di sini. Kalian yang datang sendiri, layar gelap, video selesai, Reza akhirnya datang ke Kos Mawar 6. Ia mencoba bicara dengan Bu Yani, tapi yang menyambutnya adalah seorang pria paruh baya. Namanya Pak Yono,
Satpam lama yang pernah kerja di kos itu tahun 2007-2009. Pak Yono awalnya enggan cerita, tapi akhirnya membuka suara. Kamar 07 dulunya milik anak seni rupa. Sering lukis sendiri malam-malam. Sampai suatu malam dia teriak-teriak di lorong sambil bawa cermin kecil. Katanya, "Mereka di sini, mereka lihat aku." Besoknya dia ditemukan meninggal. Dan setelah itu setiap tahun pasti ada yang hilang. Satu orang, selalu mahasiswi. Selalu dari kamar No Drum. Reza kembali ke kamar Mira. Kosnya tampak sepi. Tidak ada penghuni. Tapi kamar 06 tidak terkunci. Di dalamnya gelap dan dingin. Dan di atas tempat tidur, ia menemukan cermin kecil berbingkai kayu. Sama seperti yang diceritakan Pak Yono. Saat Reza mengangkat cermin itu, pantulan di dalamnya bukan dirinya, itu Mira. Dia duduk bersila di kamar 04. Tangannya menggenggam HP, dan dia menatap lurus ke arah Reza. Reza tidak keluar dari kamar selama 2 hari. Saat akhirnya pintu didobrak, kamar kosong, tapi HP-nya tertinggal. Dengan satu file video baru bernama "Kamu Sudah Lihat".